ini saatnya kita menuai proses-proses. Semua masyarakat Indonesia berbahagia, kecuali yang anti Sintayong. Kolektivitas dari pemain-pemain timnas Indonesia ini patut diacungi jempol. Ya, AFF kan juga kan nggak masuk di FIFA, dan itu kan hanya di region Asia Tenggara gitu kan. Mungkin kalau kita bisa lolos dari grup di AFC Cup itu reputasinya akan lebih tinggi ketimbang juara di AFF. Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia, dan untuk pertama kalinya timnas usia 23 lolos ke putaran final Piala Asia. Dan apakah ini adalah hal dan next levelnya Indonesia, atau ini saatnya kita menuai proses-proses. Semua masyarakat Indonesia berbahagia, kecuali yang anti Sintayong. Wah, bersama saya sini Afif Safi di Kick and Lunch bareng Rizky Melia dan Bung Adiani. Wis, gimana? Semangat dulu dong buat Indonesia dong. Indonesia keren banget. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi seputar timnas Indonesia yang dibawa asuhan Sintayong lolos ke putaran final Piala Asia, mau ngucapin sekali lagi buat Transportmania ini untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Transportainment, karena banyak info-info menarik, info-info terbaru seputar dunia sepak bola dan dunia olahraga. Oke, kali ini kita bahas timnas Indonesia yang lolos nih, tiga-tiganya Bung Adiani lolos ke putaran final Piala Asia di bawah asuhan Sintayong. Ada tanggapan dulu gak untuk lolos tiga-tiganya nih, apalagi terutama usia 23 ya, itu untuk pertama kalinya tuh dalam Ya, untuk kali pertama usia 23 lolos setelah di yang terakhir 2022 drama yang terjadi ketika menghadapi Australia dalam dua leg, karena dua negara lainnya mundur. Jadi harus ada dua leg Australia yang begitu dramatis, kita kalah tipis di dua-duanya, tapi kali ini sudah banyak pembelajaran dan bagaimana menghadapi tim-tim yang mungkin seperti Turkmenistan punya kemampuan yang harus diwaspadai dan sangat baik sekali dinetralisir di game kedua. Tapi yang terpenting adalah ketika di game pertama Tiongkok Taipei sebagai pembuka persaingan di grup K langsung tancap gas, langsung tampil positif untuk bisa mengejar gol, karena di laga sebelumnya kan Turkmenistan juga mampu unggul 4 gol tanpa balas atas Tiongkok Taipei kan. Jadi harus ada 4 gol yang dikejar, dan itu mereka lakukan bahkan di halftime sudah unggul 5 gol. Jadi semua yang direncanakan, semua yang dibangun oleh Sintayong, approach-nya secara taktikal dan bagaimana dia memasang personel yang tepat juga di dua laga tersebut membuat proses perjalanan menuju ke akhirnya ya yang ditunggu-tunggu lolos ke ajang Piala Asia U23 ini menjadi satu target yang tercapai. Dan nanti di Doha Qatar tidak hanya tim senior tapi juga setelah itu beberapa bulan kemudian tim U23 yang mungkin pemainnya hampir sama nih. Jadi tentunya ini juga satu hal yang menarik, karena di tim senior pun banyak sekali anggota dari tim U23 yang akan berlaga nanti di Doha Qatar juga. Jadi mungkin untuk klub-klub yang beredar di Liga 1, Liga 2 nanti akan juga kehilangan beberapa bintangnya. Kalaupun juga mungkin ada break, itu akan menjadi satu opsi yang sangat baik nanti di Liga Domestik. Dan melihat tentunya nanti para pemain senior dan di U23 yang hampir sama ini sangat membanggakan, karena hampir satu generasi diputus oleh Sintayong tapi hasilnya begitu positif dan sangat cepat menuai satu outcome yang memang di nanti ya, karena nggak biasanya kita punya kelompok umur yang bisa lolos di 23, di 20, bahkan juga di tim senior. 20 kemarin hampir aja lolos dari grup stage ya, karena menghadapi Uzbekistan sang hostnya kita bermain imbang, tapi sayangnya di game pembuka menghadapi Irak yang harusnya kita bisa unggul 2 gol lebih cepat, ada Hoki Caraka juga tuh chance di depan gawang. Kalau itu bisa masuk tentunya akan menjadi cerita lain, karena Irak pun menjadi finalis ya di ajang Piala Asia U20 tersebut ya. Wah, ini emang menarik ya, dia bahas timnas di bawah asuhan Sintayong juga, pemain-pemainnya juga bisa kayak potong lintas generasi, berani seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi, tapi kalau secara ini ada fans timnas juga seneng juga ya lihat di sosial media. Mungkin apa yang lo lihat dari kemenangan timnas dan kelolosan, apalagi menang 9-0 tuh lawan Iya, luar biasa banget ya timnas Indonesia, apalagi bisa menang 9-0 lawan Taiwan, bahkan sampai dipuji sama pelatihnya Taiwan. Kolektivitas dari pemain-pemain timnas Indonesia ini patut diacungi jempol. Bahkan beliau ketika ditanya siapa pemain yang unggul atau jadi sorotan nih untuk timnas Indonesia yang bermain bagus, beliau menjawab semuanya, karena justru kolektivitas dari pemain timnas Indonesia ini yang sangat luar biasa gitu ya. Kemampuan individu ya, skill-skill yang dimiliki oleh para pemain Indonesia ini
menjadi padu ya, terus solid, dan itulah yang jadi kekuatan luar biasa untuk timnas Indonesia. Wah, itu dia luar biasa. Tapi sedikit gue mau bahas nih tentang Sintayong nih buat Bung Adiani juga terkait sekarang kan kayaknya tanpa disadarin tiba-tiba meningkat gitu permainan kayak Eropa, kadang-kadang bertahannya juga enak gitu kan. Tapi tentang Sintayong nih, orang-orang yang nggak suka sama Sintayong gitu, itu pendapatnya gimana itu? Bung Ya, Adiani kalau itu? untuk sekarang mungkin nggak tepat ya kalau ada kubu yang mungkin mensupport Sintayong, kemudian ada juga yang anti. Karena ini kita harus berbicara big picture, yaitu kesebelasan nasional Indonesia. Dan ketika di social media, netizen, penggemar, semua berbicara, haruslah positif, haruslah mendukung. Karena tidak lagi pantas untuk bisa ada hal-hal minor yang terjadi untuk Sintayong, coaching staff dan juga timnya, karena semuanya positif, semuanya menunjukkan satu progres yang begitu luar biasa signifikan dan kemampuan untuk lolos dari kualifikasi ini bermain bahkan kalau kita lihat tim senior tandang tapi mampu meraih result, itu juga satu pembaruan luar biasa dari bagaimana dia bisa mereset mindset para pemain ya, bagaimana kekuatan mental, fisik semuanya meningkat juga, dan ini kemampuan-kemampuan yang ditambahkan oleh Sintayong tidak repot-repot untuk bisa merubah dengan cepat, tapi yang fundamental dulu yang diperbaiki, yang fundamental, yang simple, yang sederhana. Sepak bola pada umumnya harus seperti apa, passing yang harus benar, dan juga bagaimana ketika mendapatkan peluang ini dikonversi, dan juga kalau kita lihat dalam 2 pertandingan kualifikasi di grup K kemarin, bagaimana possession juga sekarang sudah bisa kita kendalikan. Tinggi banget tuh. Nah, biasanya dalam tahun-tahun sebelumnya atau mungkin dalam 5 tahun sebelumnya, Indonesia lebih di setiap kelompok umur, bahkan hingga ke senior, tim yang reaktif terhadap lawan. pragmatis. Dan sekarang kita bisa proaktif, kita bisa kendalikan bahkan menghadapi tim-tim seperti Turkmenistan, kita bisa 71% ball possession. Tinggal bagaimana mencermati nanti lebih tajam lagi diasah untuk di sepertiga akhir. Karena kalau kita melihat di laga yang 9-0 itu harusnya bisa 15 Lebih atau banyak. 16, dua peluang yang terbuang. Tapi juga bagaimana pergantian pemain dari Sintayong juga bisa merubah situasi untuk para pemain di lapangan juga, ini menjadi satu hal yang patut diapresiasi. Bahkan ada 2 formasi yang berbeda yang ditampilkan menghadapi lawan-lawan yang ada di grup K. Jadi kan fleksibilitas para pemain juga sudah sangat-sangat nyaman dilakukan. Oke, itu kalau kita bahas formasi, kita bahas teknik, memang kayak Sintayong pernah 4-3-3, 3-5-2 gitu kan. Tapi ya emang baru dua negara itu lawannya. Tapi kalau dicari yang paling efektif dengan skuad yang sekarang, dengan cadangannya juga bisa dibilang oke lah, bisa dibilang mewah, yang paling efektif buat timnas yang dipegang Sintayong tuh yang kayak gimana? Iya, sesuai lawan ya. Kalau kita melihat, kalau kita ingin agresi, kita ingin menguasai possession dan menekan sejak awal laga dengan lawan yang mungkin levelnya sedikit di bawah, maka 4-3-3 yang ditampilkan menghadapi Tiongkok Taipei akan sangat tepat ya, karena mendominasi dari sisi flank dan juga bagaimana para pemain bertahan juga ikut terlibat dalam build up tekanan dan benar-benar mencekik lawan. Itu menjadi satu keadaan yang sangat positif, bagaimana tim bisa start on the front foot dan langsung tancap gas untuk menciptakan peluang dan gol. Kalau di 3-5-2-nya ini juga satu approach yang sangat masuk akal, karena tidak boleh lengah di lapangan tengah, harus kembali pegang kendali juga, tapi lawan punya kemampuan yang lebih baik. Ini harus bisa diantisipasi dengan misalnya menampilkan double pivot atau satu pemain depan juga yang lebih bersifat pekerja ya. Kalau kita melihat di match perdana tentunya ada spesialis Ramadan Sananta yang bisa beroperasi mungkin sebagai center forward. Tapi kalau di match kedua, Hoki Caraka yang bisa kembali drop deep, di flanks juga bagus, ada kinerja untuk membuka ruang juga. Jadi itulah keuntungan-keuntungan fleksibilitas dari para pemain yang dipilih, dan juga situasi dengan lawan, apa yang akan ditawarkan lawan. Tentunya sudah ada kontra strategi yang disiapkan oleh Sintayong. Wah, itu dia tuh. Tapi gue juga masih penasaran apakah ini bisa dibilang generasi emas atau enggak. Nanti kita bahas lagi. Tapi untuk pertandingan kemarin, khususnya tuh di U23 ya, kira-kira yang menonjol banget menurut lu siapa nih? Karena kalau tadi kata pelatih lawannya kan semua pemain Indonesia itu kan bagus gitu kan, karena emang dia nggak apal. Jadi di biar cepat ditanya gitu aja. Kalau lu sendiri Ki ngelihat siapa nih yang menonjol nih Ki di udah 3? Iya, sebenarnya sih aku juga setuju juga sih sama pelatihnya Taiwan yang bilang kalau pemain-pemain Indonesia ini punya kemampuan individu yang bagus, sehingga ketika bermain mereka memanfaatkan itu, sehingga ketika bermain main kolektivitas kayak gitu, itu jadi kekuatan yang luar biasa gitu. Tapi kalau misalkan disuruh nge-highlight siapa satu pemain yang menurut aku menonjol, ya Rafael Struijk, yang menurut aku dia bisa nyerang baik, bertahan juga bagus gitu. Oh iya, tapi kalau selain Rafael Struijk ada lagi gak Bung Adi? Gue ngelihat tengahnya, aduh lupa lagi namanya, Ivan Jenner. Ivan. Ternyata ada
ada juga orang yang bisa killer pass selain gua gitu di Indonesia. Ada Ivan Jenner, itu gimana kehadiran Ivan Jenner? Ivan Jenner satu pemain yang istimewa di lapangan tengah. Bagaimana dia bisa menjadi pemain yang merusak build up lawan, tapi kemudian juga menjadi pemain pertama yang melakukan skema serangan dari lapangan tengah dan range passingnya begitu luar biasa. Bagaimana dia berikan assist ke gol Marcelo Ferdinand hari Tiongkok Taipei menyusur tanah, tapi dengan weight yang sangat tepat sehingga Marcel tinggal meneruskan umpan tersebut. Ini menjadi hal-hal positif yang dimiliki kemampuan dari Jenner untuk break the line dari passing. Dan kalau gue juga melihat Arkan Fikri menjadi pemain yang begitu dominan di lapangan tengah. Dia first phase player, tapi juga ketika ada kesempatan recycle, dia akan menjadi pemain pertama juga yang akan mengendalikan bola. Dan itu membuat sangat nyaman apa yang akan disajikan oleh tim Sintayong. Dan tentunya tidak lepas dari Marcelo Ferdinand, pemain yang di setiap kelompok umur terus menjadi kunci. Dan dia adalah big game player yang harus dimiliki sebuah tim. Dan dia selalu deliver di laga-laga yang krusial. Tapi juga ingat bahwa Elkan Bagot dan Rizky Ridho juga pemain yang penting untuk bisa mendikte sebuah pertandingan dari lapangan pertahanan mereka begitu sulit untuk bisa dilewati, tapi juga cerdik ketika melakukan koneksi dengan rekan-rekannya di lapangan tengah ya. Wah, ini kalau dari depan ujung tengah bagus semua udah bisa dibilang generasi emas belum tuh kira-kira tuh? Jangan kita berikan pressure tersebut ya, karena mereka harus menunjukkan kemampuannya secara konsisten dan sejauh ini mereka sudah membuktikan bahwa pemain-pemain muda ini di level senior pun mereka bisa step up, mereka bisa tampil dengan baik menjadi pilihan utama di level senior. Mereka tidak canggung, itu yang terpenting sih. Perut mereka ya kuat ya. Ini menjadi keadaan yang baru juga karena banyak sekali bintang-bintang hebat dengan nama tenar pun ketika menghadapi pertandingan krusial yang akan mengakibatkan kita bisa lolos ke group stage atau kita bisa lolos ke sebuah turnamen atau ke knockout stage, itu kadang menghilang dari squad Indonesia. Dulu kita punya mungkin Budi Sudarsono salah satu contoh pemain yang paling hebat di level senior. Ketika tim membutuhkan bintang, dia selalu tampil luar biasa gitu kan. Dan ini adalah saatnya dimana kita akan melihat tidak hanya satu pemain, tapi ada 3-4 orang yang bisa step up menjadi leader dan juga vokal di lapangan, tampil begitu sensasional, menikmati apa yang diinginkan dan diimplementasikan di lapangan dengan baik. Perintah dari pelatih ya, ini ada 3-4 pemain di squad saat ini. Nah, itu dia tuh Indonesia yang sekarang udah bakatnya luar biasa, terus dapat sentuhan Sintayong, ya mudah-mudahan jadi sesuatu lah nanti. Tapi kalau kita lihat ini adalah catatan dari Marcelino Ferdinand ya. Ini dia emang main dari muda ya di U16 ya itu ya. U16 2020 udah ciptain 7 gol. U20 dia udah 3 gol juga. Berapa lagi tuh? Senior 2 gol. U23 2 gol. Ini jangan sampai aneh-aneh lah nanti ya, ini masih muda juga, jangan sampai kenapa-napa. Tapi selain Marcelino, ya itu dia. Kayak misalkan sekarang nih, Arhan pun kayak ketika lagi buntu dia bisa golin yang lain. Semua Elkan Bagot atau Rizky Ridho juga punya passing yang pas gitu. Kalau kita lihat apa yang coba diinginkan oleh Sintayong adalah semua pemain bisa interchange, bermain dalam 2 posisi atau lebih. Bahkan 2 wingback-nya dipaksa dan wajib untuk keluar menekan juga. Kalau kita melihat setiap build up dari Indonesia, bukan tidak mungkin justru Rio Fahmi atau Arhan yang akan menjadi pemain yang ada di akhir dari skema serangan tersebut dan yang build up biasanya dari sisi berlawanan. Nah, switch ini juga sangat penting untuk bisa membuat pertahanan lawan imbalance dan momennya harus tepat. Dan ini yang terus disajikan oleh tim Sintayong, bagaimana mereka nyaman ya untuk bisa saling mengisi, merubah posisi, tidak ada kecanggungan untuk bisa bertukar bahkan. Dan itu tadi interchange lapangan tengah yang begitu cair membuat lawan sulit sekali menerka apa yang akan ditawarkan oleh Indonesia dari segi serangan dan juga siapa yang menjadi target man ya. Karena kalau kita lihat hoki bergerak begitu bebas ya dari kanan kiri ke dalam, membuat kalau ada center back lawan ini nggak nyaman untuk bisa menjaga seorang Hoki Caraka misalnya. Itu dia Hoki Caraka. Tapi kalau ada tentang tanggapan nih buat Sintayong. Sintayong kan banyak yang bilang ini nggak bisa disetir, berani mangkas generasi gitu kan, dan hasilnya bisa dilihat nih pada lolos semua juga, bisa dibilang proses yang luar biasa. Tanggapannya sejauh ini Sintayong, Ki, gimana Ki? Lu ngeliat Sintayong? Oke, dua. Serem ya ini ya. Oke, kalau Sintayong sih aku lebih ngelihat dari segi pemainnya yang punya stamina yang luar biasa ya sekarang ya Bung ya gitu. Mereka duel sama pemain Timur Tengah seperti Turkmenistan yang secara fisik pemain-pemain Timur Tengah itu kan terkenal dengan fisik yang bagus, stamina yang bagus, tapi Indonesia bisa mengimbangi itu gitu. Terus Indonesia kan sering banget lawan tim-tim besar. Kemarin terakhir juga lawan Argentina. Nah, itu menurut aku
suatu Mental hal lagi. yang bagus ya untuk meningkatkan mental gitu. Nah kalau nggak bisa disetir ya justru bagus dong. Jadi nggak ada lagi nih yang katanya pemain titipan. Waduh, main titipan gimana itu? Maksudnya dipotong di TikTok lu, capek lu, biasanya lu. Tapi gue emang ngeliat gini, kayak misalkan banyak elit Bung Adi yang di ruang ganti gitu. Gue emang kuliah ya komunikasi, cuman nggak bisa baca gestur. Cuma yang gue lihat dari Sintayong tuh kayak senyumnya tuh kayak selain dia kerja jadi pelatih, dia juga naruh hatinya buat Indonesia gitu kan. Kayak, sampai kayak gitu tuh gimana sih caranya kayak naturalisasi juga padu banget segitu Ya, cepetnya. di locker room dia memegang kendali penuh dan ada respect dari para pemain, tapi juga bagaimana Sintayong man manajemennya sangat baik ya. Dan kalau gue melihat dia merangkul semua pemain seperti ada kebapaan dan tidak hanya di lapangan dan juga di latihan, tapi bagaimana di belakang layar dia juga turut campur bahkan dalam karir-karir para pemain yang dia jaga juga seperti Asnawi yang benar-benar dia giring untuk bisa menjadi pemain yang lebih baik, meningkatkan levelnya, bahkan sekarang berlaga untuk Jeonnam Dragons ya. Ini juga satu keadaan yang terus dioptimalkan oleh Sintayong dengan kontaknya untuk bisa membawa bintang-bintang Indonesia ini juga beredar nggak melulu di Eropa tapi juga di liga-liga terbaik di Asia. Itu yang menjadi target dia dan signifikan sekali bagaimana pengalaman yang ditawarkan oleh Arhan, oleh Asnawi di lapangan, ada Akan Bagot juga untuk Ipswich yang membawa para pemainnya juga naik level gitu kan dan menuju ke level yang lebih baik untuk Indonesia. Nah itu dia kalau bahas next level gitu. Apakah nanti kalau ketika kayak ketemu Arab atau ketemu Cina yang lain-lain keluar juga gak tuh passing Elkan Bagot, Rido seperti itu kayak apa Ivan Jenner yang punya killer pass bisa keluar tuh Ya, atau kalau- udah di situ nih jangan-jangan Indonesia nih. Kalau yang di Piala Asia U23 tentunya kita berharap bisa lolos dari group stage bahkan menuju ke perempat final. Itu menjadi target yang menurut gua masuk akal dengan lawan yang ada dan juga dengan experience. Karena banyak sekali tim kelompok umur dari negara lain tidak punya experience. Oke, Jepang punya experience. Ada juga misalnya Saudi dengan experience, mereka juga ada beberapa pemain yang ada di level senior, tapi tidak sebanyak Indonesia. Ini yang menjadi keunggulan dari Indonesia, di mana experience nanti akan sangat bermanfaat dalam waktu-waktu dan di saat pertandingan sedang begitu sulit. Ini yang akan menjadi keadaan yang harapannya bisa menjadi satu solusi ketika pengalaman ini akan membantu para pemain untuk memecahkan kebuntuan di lapangan. Untuk yang kelompok umur 23 ya. Kalau untuk yang senior dengan grup yang begitu berat, kita hanya bisa berharap tampil kompetitif dan juga tidak kalah terlalu mencolok. Dan ini menjadi kesempatan untuk bisa ambil pelajaran berharga karena lawan-lawannya luar biasa. Ada Jepang juga yang sudah menjadi tim yang tidak bisa dianggap remeh lagi karena bahkan Hansi Flick saja tamat di itu yang juga aneh kan ya, friendly match tapi membuat Hansi Flick pelatih dengan reputasi yang luar biasa itu hancur. Padahal tidak bisa disalahkan Hansi Flick aja karena federasi dan juga Liga Bundesliga pun mengaminkan sponsorship dari Jepang untuk masuk dan membantu klub-klub Jepang membawa talent mereka ke Bundesliga. Itu justru menjadi senjata makan tuan bagi Jerman gitu kan. Dan mereka melawan Turki juga menang. Jadi ini adalah keadaan-keadaan yang akan membuat tentunya kalau kita bisa tampil kompetitif, rapat, tidak banyak kebobolan, setidaknya lawan Jepang walaupun kalah mungkin tidak mencolok, tapi ada chance nanti lawan Vietnam. Jadi kalau gue melihat di yang kelompok senior nanti Vietnam bisa dikalahkan, tinggal satu match lagi itu bermain imbang dengan harapan bisa lolos sebagai peringkat 3 terbaik ya. Wah ini emang sebenarnya Sintayong banyak banget ya PR-nya pusing gitu harus ngatur 20, 23. Karena nggak senior. banyak pelatih yang mau mengambil job Semuanya. senior dan kelompok umur. Bahkan mungkin hanya satu di dunia, Sintayong gitu kan. Dan ini prestasinya pun luar biasa. Berarti kalau bisa dibilang Piala AFF gitu dapat piala di AFF sama lolos ke Piala Asia lebih enak mana sebenarnya lebih? Lebih enak lolos Piala Asia. Dengan standar dari persaingannya ya. Ya AFF kan juga kan nggak masuk di kalender FIFA dan itu kan hanya di region Asia Tenggara gitu kan. Mungkin kalau kita bisa lolos dari grup di AFC Cup itu reputasinya akan lebih tinggi ketimbang juara di AFF. Wah itu dia tuh memang Indonesia levelnya sekarang udah di Asia, kita jangan AFF terus. Kita lihat dulu ini adalah pot Piala Asia U23 ya. Waduh mana tuh, ini dia nih potnya nih. Pot 4 ya. Indonesia berada di pot 4. Nah ini ada Cina, ada apa nih, Tajikistan dan Malaysia. Ah, coba Ki lu ngeliat gimana nih Ki peluangnya nih Ki. Bisa gak nih Indonesia nih? Ketemunya itu bakal, wah bisa ketemu Saudi Iya, gitu ya, ketemu Australia. tim-tim
Timur Tengah ya. Pengennya kalau lu ngelihat pengennya Indonesia ketemu yang kayak gimana nih Ki? Ya Dengan boleh pot lah gini. ketemu Vietnam gitu ya, supaya at Selalu least dia, seperti abadi ya. Iya. Soalnya kalau kayak ketemunya Jepang, Saudi, aduh susah nih. Korea Selatan gitu, apalagi kan mereka langganan ini ya lolos. Kan ini kalau misalkan ini kan memperebutkan 3 tiket ke Olimpiade 2024 juga kan, top 3-nya. Dan Saudi juga udah bertahan ya. Iya, Saudi itu. Nah, kalau lu sendiri Bung Adi ini ngelihatnya gimana pot ide nih? Iya, Mendingan ketemu yang jago sekalian apa? Kalau kita melihat ini tentunya lebih baik kalau langsung ketemu yang terbaik sekali. Yang jago sekalian kan? Ya, lebih cepat dikeluarkan dari kompetisi atau lebih cepat mereka tersingkir itu menjadi lebih baik gitu kan. Tapi ini menarik kalau di kelompok umur sangat terbuka karena semua tim memiliki chance yang sama dan juga kekuatannya walaupun ada di Jepang, ada di Saudi, ada di Korea Republic, Australia, tapi dalam keadaan turnamen dan juga banyaknya nanti talenta-talenta baru juga yang ada di sana, nggak melulu tim-tim yang diunggulkan itu akan dengan nyaman bisa beraksi dan melenggang ke babak selanjutnya. Jadi chance untuk Indonesia justru gue lihat sangat terbuka untuk menuju ke perempat final kan. Iya, itu dia. Kita lihat FK Indonesia akan menuju ke babak-babak berikutnya. Tapi kalau ngelihat dari kemenangan ini dan kayak secara bukan serentak sih, pada lolos semua juga, Ki, lu kan seneng nih mungkin. Kalau lu jadi ketua PSSI, Ki, lu bakal ngelakuin apa nih dengan menang-menang? Lu bakal Pertanyaan gue apa? serem-serem ya. Lu ketua PSSI apa yang lu lakukan tuh? Dengan ada pelatih, ada timnas yang lolos nih. Ada pelatih, ada timnas yang lolos ya pastinya ini nih apa namanya kompetisi usia muda tuh harus jalan lagi tuh karena kan kalau misalkan nanti nih Piala Asia U23 itu kan belum tentu pemain-pemain utamanya dilepas semua karena liga masih berjalan ya Bung ya. Ya kalau nggak salah kalau untuk yang Piala Asia Senior nanti akan ada break dari kompetisi, tapi yang U23 kelompok nih. umur ini akan Yes. menjadi kendala karena skuadnya relatif hampir sama gitu kan. Yeah. Jadi ini adalah keadaan nanti yang mungkin harus ada fleksibilitas juga dari liga dan juga dari Untuk PSSI. pelapisnya semoga ada ini karena Elite Pro Academy kan kabarnya akan mulai lagi di antara Oktober atau November nih. Tapi kalau secara pemain ya mungkin paling tipis Om ya, usia U23 sama senior mungkin masih dia lagi ya pemain-pemain Hampir yang sama, oke ya, atau hampir sama. ada lagi pangkas-pangkasan lagi enggak? Udah ini udah ini paling mantap udah. ya. Ini udah paling oke. Iya. Tapi belum kejawab tadi ini generasi emas atau nanti dulu? Ah, Berpotensi. sangat berpotensi karena kan kalau kita bicara generasi emas, bahkan Inggris pun generasi emasnya nggak bisa berbicara banyak gitu, dengan sejumlah pemain yang luar biasa. Tapi bagaimana tim ini bisa bekerja sebagai sebuah unit, tidak hanya perseorangan yang menonjol. Kita melihat di 2 game kualifikasi kemarin kan bagaimana golnya pun menyebar. Ini yang menjadi satu keunggulan dan sudah terbukti kualitas dari ramuan yang sudah dibuat oleh Sintayong ya, di mana para pemain semua proaktif untuk bisa menciptakan gol juga. Ya, itu dia. Tadi ulasan-ulasan yang sangat luar biasa dari Bung Adiani dan Rizky Melia. Dan sekali lagi saya mau ngucapin selamat buat timnas-timnas yang lolos ke babak berikutnya. Nah, tapi buat Transport Mania yang mau komen-komen atau penampilan-penampilan timnas ya, atau golnya kurang banyak 9 atau iya kan bisa 15 atau lebih, bisa silakan di komen dan jangan lupa juga di like, komen dan subscribe. Nah, masih banyak yang seru-seru lagi di Kick and Runs, makanya tetap nonton Kick and Runs. Kali ini gua akan bahas Derby della Madonnina. Iya, pamor Liga Italia memang beberapa musim ini menurun ya. Setelah kehebatan mereka di tahun 90-an ya, menjadi kiblat bagi banyak pemain top dunia. Mungkin juga dengan Calciopoli yang membuat bahkan di tribun penonton stadion pun domestically peminatnya turun jauh.